Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Hari ini kita akan saya akan bahas sedikit kira-kira calon presiden mana yang layak kita pilih. Terus terang saya sudah menonton beberapa video, kemudian beberapa dialog publik yang sudah dilakukan oleh beberapa capres-cawapres di beberapa kampus, dan kayaknya saya sudah mulai menyimpulkan siapa yang akan saya pilih. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman, untuk kiranya seikhlasnya untuk dapat menekan tombol subscribe. Hal itu untuk menambah semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Teman-teman, kalau ditanya siapa cawapres yang layak menurut saya, dari beberapa video yang saya nonton full di beberapa kampus, antara ketiga capres dan cawapres ini menurut saya yang paling layak, kalau di ranking nomor 1 Ganjar, nomor 2 Anies, nomor 3 Prabowo. Tapi sebelum saya bahas itu, mungkin sebenarnya saya agak fans banget sama Pak Jokowi. Kepemimpinannya dari sejak 2014 sampai tahun ini, sebelum ketuk palu itu, saya sangat apresiasi. Sangat masif pembangunan di daerah maupun nasional. Bahkan kita lihat juga sekarang proyek IKN. Yang membuat saya kecewa adalah keputusan terakhir oleh MK. Ya, walaupun tidak ada bukti bahasa, tetapi secara gestur kita bisa menilai lah bagaimana ikut campurnya Pak Presiden terhadap pencalonan anaknya di pemilihan presiden tahun 2024 ini. Itu yang membuat saya sangat agak kecewa, teman-teman. Padahal kalau seandainya Gibran bertahan di Solo bertahap, kemudian lanjut ke DKI Jakarta nanti, atau ke Gubernur Jawa Tengah nanti, saya kira mungkin jalannya akan lebih mulus, teman-teman, ke depan. Tapi saya tidak tahu apa yang membuat pemikiran Bapak Presiden kita Jokowi sehingga ngotot sekali untuk memajukan anaknya menjadi calon wakil presiden. Itu sih catatan saya, yang menurut saya sebenarnya Gibran bagus, pemuda yang bagus, tetapi untuk saat ini belum saatnya. Ya, walaupun Prabowo, kalau ya, saya pikirnya begini ya. Tahun 2014 saya tidak memilih Prabowo karena pelanggaran HAM masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Kemudian 2019 juga sama. Masa 2024 hanya karena berdampingan dengan anak presiden yang kita kagumi, kemudian kita masih mau memilih pelaku pelanggaran HAM berat. Kan tidak, kalau menurut saya tidak masuk jalur pemikirannya gitu, teman-teman. Kemudian si Gibran juga ini
pasca putusan MK disebut-sebut sebagai anak haram konstitusi. Saya sepakat, teman-teman. Kalau seandainya bukan karena kengototan dia, mungkin saja tidak ada putusan MK yang kemarin itu. Saya bicara bodoh ini, tapi ini hanya opini saya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas ke capres-cawapres yang layak ya. Kalau menurut saya itu dari beberapa diskusi ilmiah, diskusi publik yang saya nonton di beberapa kampus, Anies maupun Ganjar dan Prabowo, menurut saya Ganjar layak untuk jadi presiden. Itu berdasarkan pengalaman karir, kemudian visi misi yang diprogramkan dalam diskusi publik di kampus-kampus, itu menurut saya masuk akal semua, teman-teman. Contohnya program pendidikan yang di gembor-gemborkan ya, bahwa satu keluarga satu sarjana. Masuk akal, teman-teman. Dibandingkan dengan kalau hanya kayak yang disampaikan Prabowo ya, memberikan susu kepada masyarakat miskin. Menurut saya yang lebih baik itu adalah dalam satu keluarga itu ada yang sukses, sehingga yang sukses ini nanti bisa menopang keluarga-keluarga yang lain atau saudara-saudara yang lainnya. Menurut saya itu yang penting sih, teman-teman. Kemudian jejak karir Pak Ganjar dari semenjak saya kurang baca sih, tapi 2 periode di DPR, sempat menjadi panwas Bank Senturi saat di komisi berapa ya? Komisi 2 DPR ya. Ya. Jadi menjadi ketua komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi pemilu, tatanan dan reformasi agraria. Itu sih, teman-teman. Kemudian wakilnya Mahfud MD. Ini juga ya, ini teman-teman banyak sekali yang bilang, masa kamu mau pilih siapa? Petugas partai. Menurut saya bisa saja Ganjar disebut petugas partai, tetapi dengan adanya Mahfud MD di situ akan kecil peluang Ganjar, karena ada yang counter menurut saya. Karena kita tahu sendiri Mahfud MD ini blak-blakan ya. Dia tidak peduli siapa lawannya. Kalau salah disikat dia. Pokoknya kalau menurutnya salah harus dilawan, dan kalau benar harus diperjuangkan. Kalau saya lihat dari perjalanan karir beliau ya, pernah juga di persidangan dia ngotot-ngotot. Itu sih, teman-teman. Kalau Anies sebenarnya bagus, cuman saya masih terganggu dengan bagaimana kepemimpinannya di Jakarta kemarin. Kalau yang saya lihat sih yang dibanggakan hanya JIS, dan ya hanya JIS. Program OKOC yang dijanjikan, kemudian program rumah DP 0% yang dijanjikan tidak terrealisasi, teman-teman. Penanganan banjir yang sebelumnya pada masa Ahok ada naturalisasi sungai, jadi
dirubah namanya jadi apa? Lupa namanya. Jelas dirubah namanya dan tidak jelas program-program untuk penanganan banjirnya gitu. Kalau Prabowo sudah jelas ya. Saya tidak memilih Prabowo karena pelaku pelanggaran HAM berat dan wakilnya anak haram konstitusi. Itu saja teman-teman, kalau menurut saya. Dan uh, saya tidak mengajak teman-teman untuk harus memilih Ganjar, tetapi kembali lihat lagi uh, siapa yang kembali lihat video, jangan hanya lihat kalau narasi di TikTok itu kan gemoy gemoy gemoy. Tapi kalau menurut saya lihat lebih dalam visi misinya, bagaimana cara kerjanya selama beberapa tahun ini, rekam jejaknya. Ya itu sih teman-teman. Kemudian nantilah kita bahas lagi di video-video berikutnya mengenai kasus yang sering dikait-kaitkan dengan Ganjar, kasus Wadas, EKTP, apalagi ya. Kemudian yang Prabowo sampaikan, ya, yang masalah-masalah Prabowo seperti food estate, kemudian apalagi ya. Yang diuntungkan sih, ya itu saja mungkin teman-teman. Itu saja dari saya buat teman-teman yang baru mengunjungi channel saya untuk segera, saya tidak paksakan untuk teman-teman mengklik tombol subscribe, tapi dengan teman-teman mengklik tombol subscribe mungkin sedikit membantu saya untuk semangat, dan kita tahu sendiri YouTube menghasilkan dan mungkin bisa membantu saya untuk menambah penghasilan teman-teman. Saya tidak bohongi diri saya bahwa saya buat YouTube untuk mendapatkan sedikit penghasilan, karena sempat ini HP dan alat-alat ini saya dapatkan dari hasil YouTube sekali itu hari, tetapi sempat dihukum YouTube karena melanggar aturan YouTube, jadi harus mengejar lagi jam tayang. Jadi teman-teman kalau ikhlas untuk nonton dan subscribe teman-teman. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.